Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala anugerahnya. Salawat dan salam kepada Nabiullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala pada pertemuan pekan lalu kita telah menjelaskan secara umum tentang zakat biji-bijian atau zakat makanan pokok dan buah-buahan, dan diketahui bahwasanya nisabnya zakat biji-bijian atau makanan pokok dan buah-buahan berapa nisabnya? 5 ausak. 5 ausak itu sama dengan 300 sa. 300 sa itu sama dengan 1200 mud. Kalau di kilo adalah 642 kilo. Ini untuk beras yang bersih. Namun apabila bersama dengan cangkangnya masih dalam bentuk gabah, maka nisabnya itu bagaimana? Adalah 1284 kilo gabah. Kemudian kadar yang dikeluarkan adalah apabila airnya adalah pengairannya tanpa membutuhkan biaya, berapa kadar yang dikeluarkan? 10%. Namun apabila pengairannya membutuhkan biaya, maka kadar yang dikeluarkan 1/20 atau 1/2-nya 1/10 atau 1/20. Dan apabila pengairannya imbangi, sebulan butuh air, airnya itu tidak membutuhkan biaya, dan bulan selanjutnya 1 bulan juga membutuhkan biaya, maka ketika itu bagaimana zakatnya? Bagaimana, berapa dikeluarkan kadarnya? 3/4 dari 1/10. Dan sudah dihitung. Sekarang kita membaca. Coba saya mau mendengar dibaca. Coba baca, siapa nak? Baca coba. Mulai dari awal saja. Ausukin wa nisabuz zuru'i was thimari 5 ausukin, dan nisabnya az-zuru, tumbuh-tumbuhan. Yang dimaksud tumbuh-tumbuhan di sini apa? Makanan pokok sesuai dengan mazhab Syafi'i ya. Was thimari, dan buah-buahan. Buah yang dimaksud di sini semua buah atau buah khusus? Buah khusus. Buah apa yang dimaksud? Kurma dan anggur. Jadi nisabnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, kurma dan anggur, adalah 5 ausuq. Coba lanjut baca. Minal wasqi. Masdarun bima'na al-jam'i. Titik. Beliau mengatakan 5 ausuq. Ausuq itu berasal dari kata al-wasqi, minal wasqi. Apa artinya? Beliau mengatakan al-wasqu itu adalah masdarun. Wasaqa yasiqu wasqan atau wusqan. Beliau wasaqa yasiqu wasqan. Beliau mengatakan kata wasq itu adalah masdar. Artinya al-jam'u. Arti daripada kata al-wasq adalah apa? Mengumpulkan. Jadi artinya wasaqa artinya mengumpulkan atau bisa juga membawa. Allah Ta'ala berfirman, wal laili wa ma wasaqa, dan demi malam dan apa yang dikumpulkan di malam itu, apa yang berada di malam itu. Lanjut. Li'anna al-wasqa yajma'u as-si'an. Karena kata al-wasaq, wasqa itu adalah menggabungkan apa? Sa. Jadi si'an jamak daripada sa. Satu sa berapa? Satu wasq berapa sa lagi?
60 sa. Jadi kata wasq itu menggabung apa? Sa. Beberapa sa, si'an, artinya beberapa sa itu jamak dari kata sa. Satu wasq berapa sa lagi? 60. Lanjut. Sekarang ada Qamariyah? Tidak ada. Baca. Wa fi ba'din nusakhi bil Baghdadi. Jadi katanya wahia, dan dia itu. Siapa mana jelaskan di sini? Ai hamsatu awsaq. 5 awsaq itu adalah 1600 ritlim bil Iraqi. 1600 liter Irak. Jadi kalau liter Irak di zaman ini, di zamannya beliau penulis Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi, katanya 5 awsaq itu kalau diliterkan adalah sama dengan 1600 liter Irak. Jadi beda dengan retail Madinah. Beliau menjadikan ukuran liter Irak. Wa bi ba'din nusakhi, dan pada sebagian manuskrip buku ini, Fathul Qarib, tidak dikatakan ritl Iraqi 1600 liter Irak, akan tetapi dikatakan di situ 1600 liter bil Baghdad. Karena ibu kotanya Irak adalah Baghdad. Jadi sebagian manuskrip buku ini tidak mengatakan 1600 liter Irak, tapi mengatakan 1600 liter Baghdad. Lanjut, mana Allu? Beliau mengatakan wa ma zada fa bihisabihi, dan apa yang lebih daripada 5 awsaq maka sesuai dengan perhitungannya. Nah, ini penting diketahui apa maksudnya. Apa yang lebih daripada 5 awsaq maka sesuai dengan perhitungannya. Maksudnya adalah sama dengan zakat emas. Apabila lebih sedikit dari 5 awsaq atau lebih banyak, lebihnya banyak, maka semuanya itu dihitung baru kita bagi 1/10 apabila pengairannya tanpa biaya, bagi 1/20 apabila tidak membutuhkan biaya. Beda dengan wakas pada zakat hewan, contohnya unta. Unta itu nanti seseorang mengeluarkan zakatnya kapan? Apabila memiliki 5 ekor. 5 ekor unta maka mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Seekor kambing. Kalau 6 ekor, berapa zakatnya? Tetap seekor kambing. Kalau 8 ekor, berapa zakatnya? Tetap seekor kambing. 9 ekor zakatnya tetap 1 ekor kambing. Lebih daripada 5 ini diistilahkan dengan wakas. Itu tidak terhitung. Nanti menjadi zakatnya 2 ekor kambing apabila mencapai 10. Jadi apabila lebih dari 5, baik lebih sedikit atau lebih banyak, 6 ekor kah? Atau 7 ekor kah? Atau lebih banyak 9 ekor kah? Maka tetap zakatnya seekor kambing. Yang lebih dari 5 ini diistilahkan dengan apa? Wakas. Beda dengan zakat biji-bijian atau buah-buahan. Kalau lebih dari nisabnya, lebih dari 5 awsaq, lebih dari 642, atau kalau gabah lebih dari 1248, maka mau lebih sedikit atau lebih banyak, maka digabung semua ini. Contohnya lebih sedikit, kan 1200. Contohnya hasilnya adalah
1.500. Yang lebih sedikit. Dihitung juga 1/10-nya menjadi, kalau misalnya pengairannya tidak membutuhkan air, maka keluar zakatnya berapa? Berapa kilo gabah? 1.150. 1/10-nya. Apabila contohnya pengairannya membutuhkan biaya, maka 1/2-nya 150. Berarti zakatnya berapa? 75 kilo. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada lebihnya dari nisab, tetap dihitung. Itu yang dimaksud oleh pengarang wa mazada fa bihisabihi. Dan apa yang lebih, artinya lebih dari nisabnya, maka sesuai dengan hitungannya. Dihitung juga. Beda dengan zakat binatang. Zakat binatang apa yang lebih dari nisab itu tidak terhitung. Lalu beliau mengatakan wariktul Baghdadi indan Nawawi, dan retail Baghdadi, liter Baghdad menurut Imam Nawawi, kalima ausak itu adalah 1.600 liter Baghdad atau liter Irak. Nah, sekarang berapa hitungannya itu dirham? Secara dirham 1 liter Irak. Beliau mengatakan wariklum Baghdad dan retail Baghdad indan Nawawi menurut Imam Nawawi 128 dirhaman adalah 128 dirham tambah arba'atu asba 4/7 dirham. Itu dia. Kalau hitungan sekarang, kemarin kita katakan ya, insya Allah 642. Apabila beras bersih. Kalau beras masih dalam bentuk gabah, maka berapa? 1.284. Kalau jagung yang sudah dipecah, sudah dipisahkan dan sudah dikeringkan, maka 642 keluar zakat nisabnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada Nurul dan Cahaya. Nurul tidak ada. Mana siapa namanya yang kembarkah? Ya Mas Tahmi. Ada? Tidak ada juga. Coba cari Mas Hadi. fiha ay al-shuhuru wal-thimar in sukiyat bima'is sama'i wa huwa al-mataru wa nahwuhu at-talbi aw as-sayhu wa huwa al-ma'u al-ja'u 'ala al-ardi bisababi sadrin nahri wa yas'udu al-ma'u fayas'adu ala wajhil ardi wa yasqiha titik. Beliau mengatakan wafiha, dan padanya. Ini pengarang mau menjelaskan berapa zakat yang dikeluarkan apabila sudah sampai nisabnya. Ai az-zuru wathimar, artinya pada tumbuh-tumbuhan makanan pokok, wathimar dan buah, kurma dan anggur. In suqiyat bima'is sama'i, apabila diairi, suqiyat artinya disiram atau diairi. Bima'is sama'i dengan air dari langit. Artinya air hujan contohnya. Kalau air hujan tidak butuh biaya. Wa huwal mataru, dan itu adalah hujan. Wa nahmuhu, dan yang sepertinya. Maksudnya sepertinya apa? Pengairan yang tidak membutuhkan biaya. Air hujan dan yang sepertinya. Nah, kasih contoh, kasalji, seperti salju. Salju yang meleleh. Contohnya di pegunungan Himalaya atau bagaimana? Meleleh salju, dan itu menjadi sumber pengairan bagi tanaman, makanan pokok, maka ketika itu dikatakan juga sama dengan hukumnya dengan air langit, air hujan. Awis sayhi, atau juga pengairannya itu berasal dari as-sayh. Apa itu sayh? As-sayh itu adalah air yang disebabkan oleh bendungan. Makanya penjelasan as-sayh wa huwa, sayh itu adalah al-ma'ul jari 'alal ardi, air yang mengalir di permukaan bumi. Bisababi saddin nahri, karena adanya
pembendungan sungai. Bendungan. Ada sungai di bendung, akhirnya mengalir air ke tempat lain. Itu namanya air apa dalam bahasa Arab? Sayhi. Itu sama hukumnya dengan air hujan, karena tidak membutuhkan biaya dalam pengairannya. Fayas'adul ma, lalu air akhirnya naiki ala wajhil ardi, pada permukaan bumi. Fayasqiha, maka dia menyirami kurma, menyirami anggur, menyirami makanan pokok. Maka berapa zakatnya? Al-ushru, 1/10. Jadi pada air hujan dan kawan-kawan, apa maksudnya dan kawan-kawan? Air yang tidak membutuhkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1/10. Seperti dicontohkan pada pertemuan pekan lalu, gabahnya contohnya atau jagungnya mencapai 5.000 kilo. Berapa zakatnya kalau 1/10? Maka mengeluarkan zakat berapa? 500 kilo. 1/10 dari 5.000. Lalu beliau mengatakan, wa in, coba baca Akbar. Wa in sukiyat biduladi bidhammi tali wa fathiha ma yudirul haywanu aw sukiyat binafhin min nahrin aw bi'rin bi haywani kaba'irin aw baqaratin nisful ushri wa fima Titik. Dikatakan di situ, wa in suqiyat bidulabin, bisa dibaca bidaulabin, bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah, dulab, atau bisa dibaca daulab. Wa in suqiyat, dan apabila disiram, artinya pengairannya tanaman itu, bidaulabin atau bidulab. Dulab atau daulab itu adalah kincir. Kita di Indonesia ndak pernah melihat seperti ini. Di Arab sering kita lihat. Ya, contohnya sungainya di bawah, ada selokan di bawah, sementara pertaniannya di atas, dan tidak bisa dibendung, tidak ada bendungan di situ. Biasanya, dan walaupun bendungi tidak bisa sampai naik air kah? Akhirnya biasanya yang dilakukan adalah buat bendungan kecil di situ, baru buat kincir. Kincir bisa membayangkan ya? Kincir itu diputar oleh hewan, berputar-putar, kerbau kah, atau sapi, atau keledai, sambil kincir itu berputar. Di setiap kincir itu ada beberapa timba. Jadi naiki, terputar, bawa ke air, tumpahkan ke tempat. Dari tempat itu ada selokan lagi masuk ke persawahan. Bisa membayangkan? Bisa bayangkan ya? Contohnya kita ada selokan lah. Kita mau naikkan air yang diselokan ke permukaan yang lebih tinggi, maka dibuat kincir. Di kincir itu dipasangi contohnya beberapa ember, 5 ember. Jadi terputar ke kincir kah, membawa ke juga ember naik. Di setting memang di dekatnya ada tempat untuk tertumpah air kah, naik tumpah di sini, naik tumpah di sini. Dari tempat tumpah ini dialirkanlah, dibuat selokan untuk masuk ke pertanian, lahan pertanian. Itu yang dimaksud. Wa in suqiyat bidaulabin atau bidulabin, apabila itu namanya kincir yang pengairan seperti itu, bahasa Arabnya daulab atau dulab. Apabila diairi dengan dulab atau daulab, makanya pengarang mengatakan bidhammid dali wa fathiha, dengan mendhamma dalnya dulab, wa fathiha, atau dengan memfathahnya daulab. Ma yudiruha haywan, yang dijalankan oleh binatang. Sampai saat ini di pedalaman Mesir contohnya, itu masih ada. Masih ada seperti itu. Biasa kalau dilihat kasihan, kasihan itu kerbau atau sapi atau keledai himar berputar-putar di situ.
beberapa jam putar-putar. Au suqiyat binadhin min nahrin au bi'rin bihaywanin, atau disiram, diairi, binadhin. Apa dia nadhin? Dengan penyiram. An-nadhih itu begini. Biasa tidak bisa dibawa dengan kincir karena susah. Maka apa dah lakukan? Bawa ke contohnya tempat air yang terbuat dari kulit. Baru setelah itu pergi turun ke sumber air. Diisilah tempat air itu dengan kulit, dengan beberapa hewan. Dibawalah setelah penuh, dibawalah dengan hewan air tersebut. Tiba di tanah, itu air disiramkan. Ini namanya apa? Nadhih. Bisa bayangkan? Bisa bayangkan? Kalau kita kan orang Indonesia, kalau tidak, biasanya kan pakai jadi. Pakai cerken, pergi ke ambil cerken atau ember, baru setelah itu pergi ke menyiram tanaman. Itu namanya apa? Nadhih. Penyiraman dalam bentuk itu bahasa Arabnya apa? Nadhih. Au suqiyat binadhim min nahrin, dengan penyiraman dari sungai. Au bi'rin, atau sumur. Seperti tadi kita pergi di sumur, isi ember, isi apa, baru ditumpahkan ke tanaman, itu namanya nadhih. Bihaywanin, dengan hewan. Biasanya kan pakai hewan, apalagi kalau misalnya jumlah air yang dibawa banyak. Kaba'irin au bakaratin, seperti dengan menggunakan ba'ir, unta, au bakaratin, atau sapi. Maka berapa zakatnya kalau demikian? Bukan dengan air hujan dan kawan-kawan, akan tetapi dengan biaya, dengan tenaga, dengan biaya. Maka berapa zakatnya? Beliau mengatakan nisful usyri, maka seperduanya 1/10. Artinya 1/20. Itu poin yang kedua. Ini sudah dijelaskan. Coba baca Adam. Poin ketiga. Wa fi ma suqiya bima'is sama'i wad dulabi masalan sawaun, dan pada yang disiram dengan air hujan, artinya yang tidak butuh biaya, dan kawan-kawan. Wad dulab, dan juga dengan dulab, dengan kincir. Jadi ini perpaduan antara kadang irigasinya tanpa biaya, kadang juga dengan biaya. Masalan contohnya sawaan, dengan contoh yang sama, masing-masing 1 bulan contohnya, itu maksudnya sama-sama. 1 bulan dengan hujan, dengan irigasi biasa, 1 bulan dengan mesin contohnya. Itu maksudnya pengarang. Atau tidak disebutkan oleh pengarang, atau 1 bulan dengan tanpa biaya, selebihnya itu kita tidak tahu berapa lama dipakai ketika mempergunakan biaya. Maka zakatnya itu adalah salah satu arba'il usyri, 3/4 dari 1/10. Kalau pertemuan lalu, kalau 5.000 zakatnya, 5.000 hasilnya, berarti 3/4 dari 1/10 sama dengan 375 kilo. Karena dibagi 4, 1/10-nya 5.000 adalah 500. Kita bagi 4, baru kali 3. Itu sama dengan 375. Nah, itu yang disebutkan oleh pengarang. Tibalah saatnya saya menyebutkan bagaimana contohnya kalau tidak imbangi. Contoh, gabah hasilnya 5.000 kilo.
Dan ketika diairi, contohnya cuma 2 bulan membutuhkan air. Ketika diairi tanpa biaya itu adalah 1,5 bulan. Sedangkan mempergunakan biaya setengah bulannya. Bagaimana cara menghitungnya? Ini tidak ada dalam buku. Yang ada dalam buku kalau imbangi 1 bulan 1 bulan atau 1 bulan diketahui, sedangkan jumlah yang tidak diketahuinya jumlah ketika membutuhkan biaya tidak diketahui. Itu zakatnya adalah jelas di sini berapa? 3/4/10. Tapi sekarang tidak imbangi dan kita tahu. Contohnya tadi 1,5 bulan tidak membutuhkan biaya karena air tersedia dengan baik. Tapi setengah bulan membutuhkan biaya. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Jadi bagi dulu berapa hasil apanya? Gabahnya dibagi bulan contohnya. Gabah 5.000 contohnya. Mudah-mudahan bisa paham. Kan permasalahannya bagaimana? Permasalahannya ini air itu 1,5 bulan tidak membutuhkan biaya. Setengah bulan membutuhkan biaya. Dan hasil panen gabah berapa? 5.000. Bagaimana caranya? Kan 4 bulan baru dipanen. Berarti 5.000 ini dibagi apa? Di 4 ya. Jadi sekitar berapa 1 bulan kira-kira hasilkan gabah. Dibagi 4nya 5 tersebut. Dibagi 4 sama dengan 1.250. Artinya rata-rata dalam sebulan gabah yang dihasilkan itu adalah 1.250 kilo. Baik. 3 bulan pertama kan selesai, tidak ada masalah. Ini kita gabung saja baru dibagi apa? 1/10-nya. Akan tetapi 1 bulan terakhir kayak ini dibagi 2 dulu. Karena setengah bulan di sini membutuhkan biaya. Setelah dibagi 2 sama dengan 600 berapa? 25 ya? Berapa tadi? 625. 625. Digabung itu tadi. Dengan 125 kali 3 tambah 65 sama dengan 400. Berapa? Berapa tadi? 4.370 kilo. Itu dibagi 10 nih. Berarti hasilnya itu zakatnya untuk ini adalah berapa? 437 kilo. Sedangkan yang 625 sisanya ini yang membutuhkan biaya, itu dibagi 20 sama dengan hasilnya dibagi 20 sama dengan 31 kilo. Digabung 31 kilo tambah 437 kilo sama dengan 400 68. Itulah zakatnya. Ya bisa bayangkan ya bagaimana cara menghitung zakat apabila contohnya tidak imbangi waktu membutuhkan air, kadang membutuhkan dengan biaya dan kadang juga tidak membutuhkan biaya. Kalau misalnya imbangi waktunya 1 bulan 1 bulannya 3/4 dari 1/10. Tapi kalau misalnya tidak seimbangi maka begitu caranya. Cara menghitung zakatnya. Insyaallah taala pertemuan yang akan datang ini penting. Adalah zakat barang dagangan. Ada orang tuanya punya toko, orang tuanya penjual sapi, penjual penjual emas. Maka pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang zakatnya barang dagangan. Cukup sampai di sini. 6:10. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengaji. Matikan dulu, Nabil. Siapa pimpin mengaji? Cepat. Kalian mengaji. Cepat. Sudah.